Saudara-saudara jemaat Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Majelis Jemaat GPIB Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan kita ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Tema bacaan Minggu ke-21 sesudah Pentakosta adalah berkenan di hadapan Allah, berdasarkan Ibrani 11 ayat 1-7. Iman selalu dikaitkan dengan kepercayaan dan hubungan manusia dengan Allah. Manusia yang mempercayakan diri pada Allah sebagai sumber dan dasar hidupnya, sekaligus sebagai bukti bahwa ada pengharapan dari sesuatu yang tidak dilihat, yaitu pengharapan yang didasarkan atas kasih Allah. Beriman berarti berpegang teguh, meyakini firman Tuhan, serta melakukan, mengekspresikannya dalam kehidupan sehari-hari, di mana hal itu harus dilakukan semua orang percaya, tidak peduli punya jabatan atau tidak peduli kaya atau miskin, tidak peduli pendidikannya tinggi atau rendah, dan seterusnya. Marilah kita berdiri menghayati firman Allah yang menandai iman percaya kita sambil menyanyikan Gita Bakti Lama 252, Surya Kencana Riang dan Ramah. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Kau telah memberikan kehendak yang kuat pada Yesus, Tuhan kami. Tanpa takut atau goyah, Ia berpegang pada kehendak-Mu, meski harus menanggung pengorbanan yang berat. Tatkala digoda iblis, Ia tidak goyah. Demikian pula ketika harus menderita sengsara sampai mati. Maria, ibunya pun Kau berikan kepada kami sebagai panutan yang berkehendak kuat. Berilah kami kehendak yang kuat, agar pada saat goyah, kami tidak berbelok arah dan menyeleweng. Kiranya kami tidak kecil hati menghadapi aneka kesulitan dan tantangan. Allah, gunung batu kami, berilah kami kehendak yang kuat, laksana batu karang yang tetap tegar meski tak henti diterpa gelombang. Kiranya kami tetap teguh bila kami digoda untuk menyeleweng, bila kami dibujuk untuk menipu dan berlaku tidak jujur, bila kami digoda berlaku munafik, bila kami digoda untuk berbuat dosa, mencuri, berkhianat, terlebih bila kami dibujuk untuk mengkhianati kasih-Mu. Ya Allah, kekuatan kami,
Buatlah kami kuat seperti Yesus yang lebih suka mati daripada menyimpang dari kehendak-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Segala puji bagi-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, marilah berdiri menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta adalah dari Ibrani pasalnya yang 11 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Ibu bapak, saudaraku, bacaan firman Tuhan hari ini dalam Ibrani pasal yang ke-11 menyaksikan kepada kita sekalian mengenai contoh-contoh hidup orang beriman di dalam Alkitab, secara khusus dalam teks Ibrani ini dalam kitab Perjanjian Lama. Yang pasti bahwa setiap tokoh yang diceritakan mereka memiliki keteladanan iman yang tentunya satu dengan yang lainnya berbeda. Di pasal yang ke-11 ini diawali dengan definisi apa itu iman. Menurut Ibrani dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahwa penulis Ibrani memahami iman sebagai dasar dari pengharapan dan bukti atas apa yang diharapkan, sekalipun belum nampak di depan mata. Ibrani juga menyampaikan tentang apa yang ia pahami mengenai penciptaan alam semesta, bahwa sekalipun penulis Ibrani dia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri proses penciptaan itu, tetapi dia amat sangat meyakini, dia percaya bahwa semua itu dijadikan oleh Tuhan dengan firman-Nya. Ibu Bapa, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kemudian dalam teks bacaan kita dilanjutkan bagaimana Ibrani menampilkan tokoh-tokoh iman dalam Alkitab. Mengapa dalam bacaan kita 1-7 Ibrani pasal 11, mengapa mereka yang diangkat jadi contoh oleh penulis Ibrani? Pasti ada alasannya mengapa penulis Ibrani mengangkat tokoh-tokoh yang menjadi teladan iman buat kita dalam bacaan hari ini. Yang pasti bahwa semua mereka, baik yang kita baca maupun yang kalau kita meneruskan bacaannya sampai ke ayat-ayat berikut, semua mereka adalah orang-orang yang hidup beriman kepada Tuhan Allah di zaman mereka masing-masing. Habel misalnya, Habel dijadikan contoh orang beriman. Mengapa Habel dijadikan contoh orang beriman? Karena persembahannya lebih baik dari Kain. Persembahan Habel lebih baik dari Kain. Bapak Ibu Saudaraku, walaupun memang di dalam kitab Kejadian tidak disebutkan bahwa persembahan Habel lebih baik dari Kain. Karena di sana disebutkan Kejadian 4 ayat 4-5a bahwa Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, sedangkan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, ayat 4 dalam Ibrani ini, Ibrani pasal yang ke-11, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, masa kini maksud saya, dikatakan bahwa karena beriman, maka Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Karena imannya itu, Habel diterima oleh Allah sebagai orang baik. Sebab itulah bahwa Allah menerima persembahannya. Itu dikatakan di dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, kita sangat lebih mudah memahami apa maksud penulis Ibrani terkait dengan iman Habel ketika dia menjelaskan dalam ayat-ayat bacaan kita, khususnya di ayat yang keempat. Habel beriman kepada Tuhan Allah, dan Habel adalah orang yang baik di mata Allah. Karena ia beriman kepada Allah. Buktinya apa? Persembahannya diterima oleh Allah. Dan Habel masih berbicara kepada Allah, kepada Tuhan, sesudah dia mati. Bapak Ibu Saudaraku, itu contoh pertama tokoh iman yang diangkat oleh Ibrani. Habel dengan segala apa yang dia alami di zamannya bersama dengan saudaranya Kain. Lalu contoh yang kedua diangkat oleh Ibrani, ada di situ Henok. Dalam Alkitab nama Henok itu banyak, Ibu Bapak Saudaraku, khususnya dalam Perjanjian Lama. Ya. Tetapi Henok yang dimaksud oleh Ibrani adalah Henok anak Yared dan ayah dari Metusalah. Dalam Kejadian pasal yang ke-5.
Walaupun kisah Henokh ini tidak sepanjang, tidak sebanyak dari kisah-kisah tokoh iman lainnya seperti Habel, Musa, Nuh, Abraham, dan seterusnya dan sebagainya, tetapi penulis Ibrani melihat, memandang penting kehidupan Henokh. Karena itu Henokh diangkat sebagai salah satu contoh tokoh orang beriman oleh Ibrani. Dalam Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-24 dikatakan bahwa Henokh hilang dan ia diambil oleh Tuhan. Oleh Ibrani, ini dilihat Henokh sebagai diangkat oleh Allah. Oleh Ibrani, Henokh dilihat sebagai dia diangkat oleh Allah. Dan ini menunjukkan bahwa Henokh berkenan di hadapan Allah. Menurut Ibrani, Henokh diangkat oleh Allah menunjukkan bahwa Henokh berkenan di hadapan Allah. Kembali lagi dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, di sana jelas juga dikatakan bahwa sebelum Henokh diangkat Allah, ia menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu Saudaraku, dengan kata lain, untuk menjelaskan tentang iman, penulis Ibrani memperlihatkan cara hidup Henokh yang menyenangkan hati Allah. Walaupun tidak sepanjang, tidak sebanyak kisah hidupnya seperti Abraham, Nuh, dan lain-lain, karena cara hidup Henokh yang menyenangkan hati Allah, maka dia diambil sebagai salah satu contoh dalam kitab Ibrani yang kita baca bersama. Dan karena itu, Henokh berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, bahwa perkenanan Tuhan itu tidak dapat dipisahkan dari iman seseorang. Perkenanan Tuhan itu tidak pernah terlepas dari iman seseorang. Dikatakan di ayat yang ke-6 pasal yang ke-11. Artinya bahwa ketika seseorang datang kepada Tuhan, maka orang itu meyakini sangat, orang itu percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu berkuasa. Ketika seseorang dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan atas dasar imannya yang mengimani, meyakini bahwa Tuhan itu ada, maka Tuhan akan memberikan upah kepada mereka. Itu yang disampaikan melalui diangkatnya Henokh menjadi teladan iman oleh kitab Ibrani. Menyenangkan hati Tuhan. Tokoh yang ketiga yang diangkat Ibrani adalah Nuh. Nuh adalah orang yang taat mengikuti perintah Allah dalam membuat bahtera. Nuh mengikuti setiap arahan Allah untuk membuat bahtera. Nah, kitab Ibrani melihat bahwa keimanan Nabi Nuh terletak pada ketaatannya melakukan setiap detil perintah Allah. Nuh bekerja seperti apa yang Allah perintahkan kepada dia. Walaupun dia sendiri belum melihat bukti apa yang Allah lakukan di depan sana. Mungkin agak sejajar, mirip-mirip dengan si Abraham. Ya, dia tidak tahu Allah mau utus kemana, apa di depan, tetapi tetap dia pergi. Itu tokoh yang ketiga dalam bacaan kita, Ibrani 11, 1 sampai yang ke-7. Bapak Ibu Saudaraku, masih banyak tokoh kalau kita membaca terus kitab Ibrani pasal yang ke-11 ini. Nah, dari 3 tokoh iman di atas, kita melihat bahwa iman itu selalu berhubungan dengan tindakan. Iman selalu berhubungan dengan tindakan ketiga orang yang dimaksud dalam teks bacaan kita. Dengan kata lain, iman itu tidak hanya berhubungan dengan ucapan, tidak hanya berhubungan dengan pengakuan percaya kita kepada Tuhan Allah
yang diketahui, yang diimani oleh seseorang bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa dan seterusnya dan sebagainya. Tapi iman itu terwujud dan mewujud dalam tindakan yang nyata, tindakan yang konkret. Karena itu tidak salah kalau bagian firman Tuhan lain mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Bahwa iman itu perbuatan, iman itu konkret, iman itu nyata, iman itu berwujud. Itu yang ditunjukkan oleh 3 tokoh tadi. Tindakan Habel yang membuat dia menyatakan, kemudian iman Habel terwujud dalam memberikan persembahan. Iman Habel terwujud dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Sikap dan tindakan Habel membuat dia menyatakan bahwa, atau dia dinyatakan sebagai orang yang beriman. Tindakan Habel memberi persembahan membuat dia dinyatakan sebagai orang yang beriman. Bapak Ibu Saudaraku, tindakan Habel ini tidak kemudian lantas membuat kita kemudian memahami bahwa kalau saya sudah memberi kepada Tuhan, maka saya pasti, atau hidup saya pasti sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tidak demikian, atau tidak serta-merta demikian. Karena kenapa? Ada orang yang beriman kepada Tuhan, tetapi di pihak lain dia melakukan korupsi. Dia melakukan korupsi di tengah kehidupannya. Lalu hasil korupsi itu dia persembahkan kepada Tuhan di gereja, di dalam gereja. Nah, pertanyaannya, apakah tindakan itu bisa dikatakan, atau apakah kita bisa mengatakan bahwa tindakan orang itu bisa dibenarkan? Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita belajar dari Habel, maka persembahan itu haruslah dari hasil keringat sendiri, agar tindakan persembahan yang diberikan kepada Tuhan itu di gereja dalam konteks saat ini dikenan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Ibu bapak, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, beriman kepada Tuhan mendorong seseorang untuk memberi secara benar melalui gereja. Beriman kepada Tuhan mengingatkan seseorang, mendorong, memotivasi setiap kita untuk memberi secara benar. Bukan soal banyak, tetapi benar. Benar tentunya dari sudut pandang Allah. Beriman kepada Tuhan sama dengan memberi secara benar. Iman yang konkret juga terwujud dari tindakan Henokh. Imannya dihubungkan dengan hidup Henokh yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang dilakukan Henokh adalah membuat Tuhan senang. Konkretnya untuk masa kini apa, ibu bapak, saudaraku? Bahwa menyenangkan hati Tuhan itu bisa terhubung dalam tindakan kita melakukan kasih kepada sesama, teristimewa kepada mereka yang amat sangat membutuhkan di masa pandemi COVID-19 ini. Menyenangkan hati Tuhan itu juga masuk di dalam bagaimana kita menyatakan keadilan, menyatakan kebenaran Tuhan kepada Tuhan maupun kepada sesama. Lewat Henokh kita diingatkan wujud konkret iman adalah membuat Tuhan senang. Lewat tindakan kasih, lewat berbuat benar, lewat berlaku adil kepada Tuhan dan kepada sesama. Karena itu melalui tindakan iman Henokh ini, kita diingatkan untuk lakukan apa yang benar, lakukan apa yang adil, lakukan sesuai dengan kasih yang dari Allah. Dalam relasi kita dengan Tuhan maupun dalam relasi kita dengan sesama.
Kemudian Nuh tindakan konkretnya mengajarkan kepada kita untuk selalu melakukan setiap apa yang Tuhan ajarkan, Tuhan kehendaki. Walaupun kita tidak tahu di depan apa yang terjadi, apa yang kita hadapi, tetaplah taat dan setia pada apa yang Tuhan katakan, Tuhan perintahkan. Bapak Ibu Saudaraku, di tengah pandemi COVID-19 yang masih mewarnai hidup kita tetap diingatkan untuk memiliki iman yang terwujud dalam tindakan, menyenangkan hati Allah, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Yang terbaik atau pemberian itu tentunya tidak hanya berhubung dengan materi, tapi juga berhubungan dengan seluruh totalitas tubuh jiwa roh kita, dalam karya layan kita dimanapun kita berada, lewat di pelayanan di gereja ini, lewat waktu kita, lewat pikiran kita, perkataan kita, lewat rasa kita. Yang pasti beriman itu sama dengan kita rela berkorban, sama seperti yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita. Kita diingatkan zaman pandemi COVID-19 ini tetap ada dalam ketaatan kepada Tuhan, yang tetap mengasihi kita sekalipun kondisi tidak bersahabat secara pribadi bersama maupun di tengah persekutuan. Tetap mari kita tunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan, Sang Empunya kehidupan ini. Sehingga perjalanan hidup beriman kita secara pribadi maupun bersama tetap dikenan oleh Allah lewat apa yang bisa kita kerjakan hari ini, besok, dan sampai seterusnya. Tuhan Yesus memberkati iman percaya kita masing-masing. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau mengingatkan kepada kami supaya tak henti-hentinya kami mengkonkretkan iman percaya kami lewat tindakan yang nyata. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadi pribadi yang bukan saja mengungkapkan iman percaya kepada Allah lewat mulut, lewat pengakuan kami. Mampukan kami pribadi lepas pribadi untuk mewujud nyatakan iman itu kepada sesama, kepada siapapun yang kami jumpai dalam hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Entah di keluarga, di persekutuan jemaat, di lingkungan masyarakat, bahkan dimanapun kami berkarya dan bekerja. Sehingga dimanapun kami berada, kami tetap dikenan oleh Allah sebagai anak-anak Allah yang setia, yang terus bisa dipakai oleh Allah untuk menyatakan kasih dan kemurahan-Mu kepada dunia ini. Terima kasih untuk kesempatan beribadah di hari Minggu kemenangan-Mu ini. Kami yang masih beribadah di rumah, kami tetap bersyukur bahwa sekalipun kami ada di rumah, kami tidak beribadah seperti biasanya, tetapi Engkau tetap melawat kami, Engkau tetap memberkati kami masing-masing, Engkau tetap hadir menyertai dan menyempurnakan segala syukur dan sukacita kami. Baik kami sebagai pribadi, kami sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai kakak adik, sebagai lanjut usia, sebagai apapun peran kami, Engkau tetap memberkati kami. Kiranya kesetiaan beribadah kami di rumah masing-masing tetap menjadi hal yang terus diperhitungkan oleh Allah di tengah perjalanan hidup beriman kami. Allah Bapa yang baik, berdoa buat Jemaat Bethel Bandung dengan seluruh perjalanan hidup beriman masing-masing. Mulai dari sektor pelayanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan sektor pelayanan 9. Bersama dengan majelis jemaat yang ada. Tuhan Yesus memberkati kebersamaan dan kesehatian kami, kerinduan kami untuk beribadah kepadamu di berbagai tempat di mana saja Tuhan Yesus sempurnakan. Bapa berkati jemaat-Mu yang bergumul dalam sakit penyakit, baik dalam proses pengobatan, pemulihan, maupun juga dalam proses tindakan. Ya Tuhan, Engkau lihat dan perhatikan mereka. Bapa berkati jemaat-Mu yang bergumul dengan banyak hal, dengan segala kondisi dan keadaan, karena lingkungan, karena sosial, ekonomi, politik, karena kehidupan beriman, karena apapun. Bapa dampingilah mereka, mampukan mereka menjadi pribadi yang tetap beriman teguh kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai dan memberkati. Berkati jemaat-Mu yang berduka untuk berbagai kondisi, Tuhan hadir dan juga menopang iman percaya mereka. Jemaat-Mu yang bersuka untuk banyak perkara yang Tuhan nyatakan dalam hidup beriman mereka,
yang bertambah 1 tahun usia kelahiran, pernikahan, berhasil dalam pendidikan, pekerjaan, bahagia di tengah situasi kondisi yang ada. Bapa, Engkau sempurnakan segala syukur dan sukacita jemaat-Mu sekalian. Berkati pelayanan dan penata layanan di jemaat-Mu ini. Berkati para presbiter, diaken, penatua, dan pelayan firman masing-masing yang ada bersama dengan keluarga kami masing-masing. Berkati unit misioner yang ada di jemaat ini, entah itu pengurus pelayan Pelkat, komisi-komisi panitia, Mupel, khususnya Mupel Jabar 1, bahkan semua yang Tuhan percayakan di Jemaat Betel Bandung ini, sampai kepada karyawan dan juga karyawati yang ada di kantor maupun di lapangan, bersama dengan pelaksana harian majelis jemaat yang melaksanakan tugas-tugas majelis jemaat. Tuhan berkati kami dengan kekuatan dan hikmat ilahi untuk dapat menjalankan, mempertanggungjawabkan iman kami kepadamu Tuhan, lewat karya hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Menyerahkan anak-anak kami yang saat ini bersekolah, yang masih juga melakukan sekolah di rumah. Tuhan menolong, menguatkan, memampukan mereka untuk dapat mengikutinya dengan baik. Menyerahkan bangsa negara kami menyerahkan pemimpin bangsa kami, Bapak Jokowi. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu ini. Tuhan Yesus kuatkan, berikan hikmat-Mu untuk dapat memimpin bangsa ini dengan segala pergumulan persoalan yang masih terus dihadapi dan diperhadapkan kepada beliau, bersama dengan wakil kabinet yang ada dan seluruh pemerintahan yang ada di pusat bahkan sampai di daerah. Tuhan Yesus, Engkau melihat dan memberkati segala daya upaya mereka untuk terus memajukan bangsa ini di tengah-tengah keterpurukan yang masih teralami. Kami berdoa ya Tuhan untuk tim medis, para medis yang terus berjuang, berupaya untuk menolong orang-orang yang sakit, entah itu karena sakit apapun maupun khususnya yang menderita COVID-19. Ya Tuhan, tolonglah mereka, dampingi, kuatkan iman mereka, juga imun mereka untuk dapat memberi yang terbaik dalam misi kemanusiaan ini. Berdoa untuk orang-orang yang bergumul karena bencana alam di berbagai tempat. Berdoa untuk orang-orang yang bergumul karena berbagai kondisi dan keadaan. Kami mohon Tuhan, Engkau Allah yang maha baik, lihat dan perhatikanlah mereka, dan tentunya Tuhan kami percaya Engkau menjawab setiap jeritan hati mereka kepadamu dalam iman, dalam keyakinan mereka masing-masing. Kami akan masuki 1 pekan kerja kami ke depan. Siapapun kami ya Bapa, kami mohon kuat kuasa Tuhan menaungi hati pikiran kami, supaya sepanjang hari ini, 1 pekan ke depan, kami boleh berkarya bagi nama Tuhan di tengah ladang hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Allah, ini doa kami. Berkati seluruh presbiter yang bertugas, berkati jemaat Tuhan, jemaat dewasa maupun jemaat anak yang ada di Pelkat PA maupun di jemaat di Teruna. Tuhan berkati kami sekalian. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku, ketika kita memberikan persembahan apapun dan berapapun, haruslah dijauhkan dari harapan tersembunyi, agar Tuhan memberikan kembali berlipat ganda dari yang telah kita persembahkan. Kalau disertai harapan tersembunyi seperti itu, berarti persembahan kita tidak lagi tulus. Bukankah hal itu justru pertanda bahwa semangat persembahan kita adalah semangat materialistis, semangat keserakahan, bukan semangat ucapan syukur?
Tentulah hal itu justru bertentangan dengan kehendak Tuhan, bukan? Oleh karena itu, semangat mempersembahkan adalah semangat untuk semakin mengasihi Tuhan lebih dari hari-hari yang telah lewat. Adalah tugas kita semua untuk terus belajar agar semakin dimampukan untuk semakin dewasa iman. Marilah kita memberi persembahan dengan satu motivasi tertinggi, yaitu untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah online yang kita laksanakan bersama saat ini akan segera berakhir. Belajar akan menghasilkan pengertian yang benar. Tidak cukup kita hanya memiliki pengertian yang benar akan firman Tuhan, karena kita selanjutnya harus setia dan taat mewujudkan kebenaran firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah wujud iman yang harus kita ekspresikan secara nyata. Marilah berdiri menyanyi untuk kemuliaan Allah kita. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.